Halo, selamat petang dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Jadi pada petang ini saya akan memimpin kita dalam penutupan Sabat. Kita akan nyanyi beberapa buah lagu sebelum kita mendengar devotion. Dan lagu pertama kita akan menyanyi lagu Still. Hide me now until you reach. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Oke, lagu kedua kita akan nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada kedamaian, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kedamaian. Oke, selamat petang sekali lagi untuk kita semua. Jadi pada petang ini saya akan memberi satu devotion untuk kita. Sama-sama kita mendengarkan tajuk devotion yang saya akan sampaikan kepada kita semua itu berurusan dengan kesalahpahaman.
Jadi bagaimana kita berurusan dengan kesalahpahaman di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi sebelum itu kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengar devotion ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat ini kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu daripada devotion ini. Biarlah devotion ini sedikit sebanyak membantu pertumbuhan kerohanian kami supaya kami lebih dekat kepadamu dan berjalan denganmu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati pendengar-pendengar dan orang-orang yang di sekeliling kami agar mereka juga mendapat berkat dari padamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami sekali lagi ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu pada saat ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, kita akan mendengar devotion kita pada penutupan Sabat ini, yaitu bertajuk berurusan dengan kesalahpahaman. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 mengatakan, adakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi ini adalah dipetik dari 1 Korintus 6 ayat 1 mengatakan bahwa jika kita berselisih ataupun kita tidak sependapat dengan orang lain, adakah kita berani mencari keadilan pada orang-orang itu yang tidak benar itu dan bukan pada orang-orang yang kudus. Jadi di sini ada dua perkara yang kita lihat, yaitu seseorang yang berani mencari keadilan dan juga orang yang tidak benar dan juga orang yang bukan pada orang-orang kudus. Dan kita akan melihat di sini apapun karakter dari pelanggarannya, ini tidak mengubah rencana yang dibuat Tuhan untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan luka-luka pribadi. Berbicaralah sendirian dan dalam tabiat Kristus kepada orang yang bersalah seiring akan menghilangkan kesulitan. Pergilah ke orang yang bersalah dengan hati yang dipenuhi dengan cinta dan simpati Kristus dan berusaha untuk menyesuaikan masalah ini. Bimbing dia dengan tenang dan tentram. Jangan biarkan kata-kata marah keluar dari bibir Anda. Bicara dengan cara yang akan menarik penilaiannya yang lebih baik. Ingat kata-kata, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini adalah dipetik dari buku Yakobus 5 ayat 20. Bawa ke saudaramu obat yang akan menyembuhkan penyakit ketidakpuasan. Lakukan bagian Anda untuk membantunya demi perdamaian dan persatuan jemaat. Rasakan sebagai hak istimewa serta kewajiban untuk melakukan hal ini. Jika dia mendengarmu, kamu telah mendapatkan dia sebagai teman. Seluruh anggota surga tertarik pada wawancara antara orang yang terluka dan yang berdosa. Ketika orang berdosa menerima teguran yang ditawarkan dalam kasih Kristus dan mengakui kesalahannya, meminta pengampunan dari Allah dan dari saudaranya, sinar matahari surga memenuhi hatinya. Kontroversi berakhir, persahabatan dan kepercayaan diri dipulihkan. Minyak cinta menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan. Roh Allah mengikat hati ke hati dan ada musik di surga yang dibawa oleh persatuan. Karena mereka yang dipersatukan dalam persekutuan Kristen menawarkan doa kepada Allah dan berjanji untuk berlaku adil, untuk mengasihi, belas kasihan, dan hidup dengan rendah hati bersama Allah. Berkat besar datang kepada mereka. Jika mereka telah menganiaya orang lain, mereka melanjutkan pekerjaan pertobatan, pengakuan, dan restitusi, sepenuhnya siap untuk melakukan kebaikan antara satu sama lain. Ini adalah penggenapan dari hukum Kristus. Okay? Dan di dalam Testimonies for the Church, jilid 7 halaman 261 dan 262 mengatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Itu kita petik daripada buku Matius 18 ayat 16. Bawalah bersama Anda orang-orang yang berpikiran rohani dan berbicara dengan orang yang bersalah dalam hal kesalahan yang diperbuatnya.
Dia mungkin menyerah pada seruan persatuan saudara-saudaranya sewaktu dia melihat persetujuan mereka dalam masalah ini. Pikirannya dapat tercerahkan. So, ini dipetik daripada Testimonies for the Church, jilid 7, halaman 261 dan 262. Jadi semoga devotion pada petang ini dapat memberi sedikit sebanyak tentang bagaimana kita berurusan dengan kesalahpahaman. Ya, sebab kita adalah manusia yang berdosa, kita sering melakukan kesalahan, dan bagaimana kita facing ataupun berhadapan dengan orang yang kesalahpahaman daripada kita. Baiklah kita meminta daripada ilham daripada Tuhan, Roh Kudus itu beserta dengan kita, agar kita dapat bersama-sama mencari kebenaran dan mencari jawaban yang adil dan setia kepada Yesus. Oke, sebagai lagu penutup kita akan nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama dalam devotion ini, agar kami terus bermanfaat dalam kehidupan kami untuk orang lain ya Tuhan. Dan devotion tadi kami dapat mendengar bersama-sama, mempelajari firman sedikit sebanyak ya Tuhan, agar kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam minggu yang baru, agar kami senantiasa dekat kepadamu dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Oke, selamat hari Sabat.
Tuhan memberkati.